Oke, baik, kita ketemu lagi di pertemuan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan network layer ya. Di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa network layer nanti identik dengan IP. Nah, kita akan bahas sebagian besar tentang IP untuk pertemuan kali ini. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan network layer karakteristiknya seperti apa ya. Khususnya IP itu seperti apa karakteristiknya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa di sini ya, di network layer identik dengan IP, yaitu bisa IP versi 4 ataupun IP versi 6. Walaupun nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih detail lagi membahas tentang IP versi 4 dan IP versi 6. Gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa dia memprovide service terkait dengan end device to exchange data. Nah, kita tahu kalau kita berpatokan pada OSI layer ada 7 layer ya. Kita sudah bahas bagiannya, physical, data link, dan seterusnya. Nah, di bagian layer network, itu ada yang identiknya dengan IP versi 4 dan IP versi 6. Ini ya. Nah, apa saja yang dilakukan pada network layer, yaitu di sini ada ya, addressing end device, khususnya adalah alamat yang logical atau logical address, yaitu IP. Karena untuk alamat physical sudah ada di data link ya, MAC address-nya. Oke, kemudian ada enkapsulasi. Makna enkapsulasi adalah dia mengenkapsulasi dari layer yang ada di atasnya. Dari data ya, dienkapsulasi menjadi segmen, kemudian dienkapsulasi lagi segmen, dienkapsulasi menjadi paket. Ingat protokol data unit pada layer 3 atau network, kita ingat-ingat ya, namanya paket. Nah, yang dienkapsulasi adalah segmen, kemudian dienkapsulasi sehingga dia berubah menjadi paket. Kemudian dia melakukan routing atau menghubungkan atau ngerut atau merutekan, khususnya untuk jaringan yang mungkin lewat beberapa banyak router ya. Nanti kita akan bahas detailnya tentang routing. Kemudian mendeenkapsulasi. Ya, mendeenkapsulasi yaitu kebalikan dari enkapsulasi, dia akan membuka dulu di sini. Kemudian nanti dia juga akan melakukan enkapsulasi lagi. Jadi itu proses yang ada di network layer. Oke, selanjutnya yang tadi sudah kita singgung, apa sih sebenarnya yang dienkapsulasi pada network layer atau IP encapsulation? Karena kita membahas tentang network identik dengan IP, maka sebenarnya yang dienkapsulasi adalah segmen tadi, yaitu PDU yang ada di layar atasnya. Ya, di transport layer itu ada segmen, ya. Maka segmen pada layar network layer itu dianggap sebagai data. Jadi ini masuk sebagai data. Kemudian dienkapsulasi, ada penambahan, khususnya adalah penambahan terkait dengan IP address, source dan destination. Gitu ya. Dan khususnya di sini adalah IP address terkait dengan source dan destination-nya tidak akan berubah dari source to destination-nya. Kemarin kalau kita pelajarin di pertemuan sebelumnya, yang berubah-ubah adalah MAC address-nya tadi ya. Untuk source destination terkait dengan logicalnya tidak berubah. Nah, pertanyaannya kalau kita menggunakan IP versi 4, walaupun nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, ada yang namanya NAT, Network Address Translation. Ini biasanya digunakan untuk IP versi 4, di mana nanti ada permasalahan karena alamat IP versi 4 sudah terbatas ya, sehingga ada solusi yaitu menggunakan NAT. Lebih simpelnya adalah NAT digunakan untuk mengkoneksikan jaringan yang menggunakan IP versi 4, khususnya IP privat, nanti bisa menggunakan satu atau dua IP public, tetapi IP privatnya mungkin dalam satu LAN jaringan ada 50, itu bisa, memungkinkan. Tidak harus mempunyai IP public semua. Nah, kita akan bahas NAT terkait dengan pertemuan khusus ya, kalau ada sudah sampai ke bahasan NAT. Nah, karakteristik IP sendiri ada beberapa ya, connectionless atau tidak berbasis connection ya. Kemudian adalah best effort ya. Kemudian ada media independent. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan connectionless atau tidak berbasis connection. Nah, di sini diceritakan bahwa IP tidak membangun koneksi with destination before sending paket. Jadi sebelum ada komunikasi atau sebelum mengirim paket, ingat ketika kita ngomongin IP
atau network layer identik dengan paket. Nah, dia tidak membangun koneksi dulu, ya, sebelum dia mengirimkan paket. Karena ada protokol lain yang sudah bertugas itu, maka IP tidak bertugas untuk itu lagi. Kemudian dia tidak ada control information terkait dengan synchronization, acknowledge, pemberitahuan, dan seterusnya. Jadi dia tidak bertugas untuk kayak memulai komunikasi, say hi, three-way handshake, itu bukan tugas IP, bukan karakteristik dia. Kemudian destinasi akan menerima paket ketika tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari IP. Gitu ya. Jadi IP ya cuman mengirim saja. Oh, ini ada destination, oh ini source-nya IP-nya ini, to destination ini ya, dikirim aja. Nah, di sini dijelaskan jika memang membutuhkan kayak connection oriented traffic dan seterusnya, ada protokol yang menghandle itu. Contohnya TCP/IP itu kan connection oriented ya. Nah, tugasnya di-handle si transport layer, bukan di IP-nya. Jadi ada protokol-protokol sendiri yang menghandle itu. Makanya biasanya disebut TCP/IP gitu ya, teman-teman ya. Jadi IP sendiri tidak connection oriented, tetapi justru TCP-nya yang connection oriented. Karena ada protokol lain yang melengkapinya. Oke, kemudian terkait dengan karakteristik best effort, di sini ini juga sebenarnya fungsi dari protokol yang lain ya, tetapi di IP tidak menggaransi delivery of paket, dia tidak menggaransi paketnya akan sampai. Makanya di sini digambarkan ada 3 paket, di sini cuma ada 2 paket. Mungkin yang satu hilang ketika di cloud ya atau di internet, sekian banyak router atau loss dan seterusnya. Nah, dia tidak menggaransi, mungkin yang menggaransi adalah yang protokol yang lain tadi, seperti TCP atau di bagian frame-nya, layer 2-nya. Nah, IP mengurangi atau paling tidak overhead-nya itu minimal karena dia tidak resend data. Karena bukan dia yang meresend data. Sehingga overhead-nya, semakin kecil overhead kan semakin bagus ya, semakin cepat. Seperti itu. Kemudian IP does not expect acknowledgement, tidak ada pemberitahuan dan seterusnya, karena ini ada tadi sudah dijelaskan di transport layer-nya. Jadi dia tidak melakukan tugas yang double lagi gitu kan ya. Kemudian kalau digambar kita bisa lihat ketika si source mengirim ke destination, bisa dilihat ketika masuk pada cloud atau internet di mana di situ banyak router. Nah, si IP sendiri tidak menjamin paketnya akan sampai semua. Karena bukan dia yang menjamin protokolnya ya. Seperti itu. Yang penting adalah cepat ya, network quickly ya. Best effort itu lebih ke kecepatannya. Nah, kemudian di bagian media independent, di sini disebutkan IP adalah unreliable atau tidak handal. Karena yang tadi disebutkan, dia tidak bisa memanage atau memperbaiki paket yang korup, bukan bagian protokol dia. Kemudian IP tidak bisa meretransmit apabila ada yang error. Bukan dia ya, bukan dia. Kemudian cannot realign atau sequence atau mengurutkan paket. Bukan dia juga ya. Jadi ada protokol lain yang bekerja di sini. Nah, di sini IP must rely on other protocol for this function. Nah, fungsi-fungsi ini yang diceritakan IP tidak bisa itu di handle oleh protokol yang lain. Bisa transport yang connection oriented, bisa di data link ya, dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan IP media independent di sini akan frame yang akan dicek pada data link dan seterusnya, dan dia bisa melewati semua media ya. Media tipenya bisa pakai tembaga, fiber ataupun wireless. Asal berbasis IP itu tadi, maka ada kesepakatan. Konvergen itu tadi ya, protokol kesepakatan. Kemudian yang terjadi di network layer adalah ada yang namanya MTU. Ini pernah saya singgung juga, yaitu terkait dengan maximum transmission unit atau maksimal mentransmisikan. Nah, di network itu akan menerima informasi dari data link layer. Dari data link layer akan menerima informasi terkait dengan kondisi jaringan, sehingga network membangun atau
membuat MTU size-nya atau ukuran dari maximum transmission unit-nya. Hal ini terjadi biasanya ketika ada dua jaringan atau lebih yang kecepatannya berbeda. Misalkan local area network LAN ketemu WAN yang mungkin bandwidth-nya tidak secepat LAN-nya dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, proses ini namanya fragmentation. Yaitu fragmentation adalah when layer 3 split IPv4 packet into smaller unit. Jadi dibuat unit yang lebih kecil. Itu adalah fragmentation. Fragmentation menyebabkan latensi atau keterlambatan. Karena yang tadinya mungkin kalau bandwidth-nya besar bisa lebih cepat, kalau bandwidth-nya kecil atau jalurnya kecil, maka kan smaller unit-nya lebih banyak ya. Karena ukurannya lebih kecil, sehingga latensinya lebih besar. Nah, di IP versi 6 tidak ada fragment paket ya. Nanti kita akan bahas ketika kita sampai ke IP versi 6-nya. Nah, contohnya adalah ketika router from Ethernet to a slow one with smaller MTU. Jadi ketika router yang tadinya dari Ethernet ketemunya ke WAN ya. WAN yang mungkin koneksi jaringannya yang lebih kecil sehingga menyebabkan smaller MTU-nya atau maximum transmission unit-nya. Jadi diperkecil karena kemampuan dari koneksinya. Diperkecil karena kemampuan dari koneksinya. Dan kita tahu bahwa misalkan kemampuan Cooper ya, kabel tembaga, kabel fiber, wireless kan berbeda-beda. Nah, itu juga akan menyebabkan hal itu. Oke, kita akan masuk ke bagian paket, IP versi 4 paket. Nah, di sini terkait dengan paket headernya, kita tahu bahwa tadi disinggung ada enkapsulasi ya, ada penambahan header pada setiap layernya. Nah, di sini dipastikan paket send correction direction to destination, maka ada penambahan alamat di sini terkait dengan alamat IP versi 4. Kemudian membawa informasi network layer processing various field ya. Nanti kita akan lihat headernya ada beberapa item yang harus kita ketahui. Ini menandakan apa, menggunakan IP berapa dan seterusnya. Nah, gambaran header pada IP versi 4 seperti ini teman-teman. Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui, misalkan version, kemudian time to live, protokol, tetapi yang paling penting, the most important, yaitu source and destination IP address. Tapi ini juga penting ya. Nah, ini. Nah, nanti di kaitan ini, misalkan version, identification, time to live, protokol, ada di penjelasannya di sebagai berikut. Nah, di bagian version ini, itu menandakan adalah dia menggunakan IP versi berapa. Dia menggunakan 4 bit ya, 4 bit field. Dan Anda masih ingat hitungannya ya. Oh, ini berapa ya? 1 2 4 8. 1 2 4 8. Oh, yang berdiri 4, maka dia menggunakan IP versi 4. Kalau menggunakan IP versi 6 maka di sini 0 1 1 0. Karena apa? Di sini 2, di sini 4, kalau dijumlahkan adalah 6. Nah, identifikasinya seperti itu di bagian version ini. Kemudian di bagian differentiate service ini terkait dengan quality of service. Apabila kita menginginkan, ini nanti pada tahap selanjutnya, service tertentu untuk service-service yang lain. Misalkan ini harus dipercepat dan seterusnya, terkait dengan konfigurasi pada routernya nanti. Kemudian header checksum digunakan untuk mendeteksi corruption di IP headernya ya. Jadi yang dicek adalah ininya. Kemudian time to live adalah hop count-nya. Seberapa banyak dia hop count. Jadi ada umur pada paket itu biasanya ada hop count 1 2 3 4 gitu kan ya, atau lebih. Kemudian protokol menandakan protokol yang ada di atasnya dia menggunakan apa, ICMP, TCP, UDP dan seterusnya. Kemudian source dan destination IP address adalah alamat IP yang terdiri dari 32 bit. Oke, sedangkan kalau kita bahas terkait dengan IP versi 6 paket ya di sini, sebenarnya IP versi 6 itu dikembangkan karena terkait dengan permasalahan yang ada di IP versi 4. Karena alamat di IP versi 4 adalah menipis ya.
semakin sedikit, maka diciptakanlah atau dikembangkanlah IP versi 6 nantinya. Walaupun ketika permasalahan IP versi 4 yang alamatnya semakin sedikit, itu bisa disolusikan menggunakan NAT atau Network Address Translation. Tadi sudah disinggung ya. Kita punya satu IP public tetapi kita punya 10 PC. Bisa nggak? Bisa. Nah, nanti pakainya NAT. Nanti lebih detail kita akan bahas terkait dengan NAT ketika pada subjeknya ya, materinya. Oke. Nah, kalau di sini perbandingan terkait dengan alamat IP versi 4 dengan IP versi 6. Kalau kita lihat di sini IP versi 4 cuma segini, 1 billion dia. Mungkin kalau kita lihat banyak ya di sini ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan IP versi 6 yang 128 bit, ini kan 32 bit ya, IP versi 4, ini 128 bit, maka lebih banyak lagi. Nah, kalau lebih banyak lagi, maka solusi NAT yang dipakai pada IP versi 4 nggak perlu di IP versi 6, nggak perlu ada NAT lagi. Makanya di sini diceritakan mengeliminasi NAT. NAT tidak diperlukan untuk IP versi 6 kalau kita sudah menggunakan IP versi 6. Walaupun sampai sekarang ya masih ada yang pakai IP versi 4 ya. Ada yang sudah pakai IP versi 6, bahkan dual IP juga sudah bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih masa-masa transisi. Next, harapannya ketika sudah ada full dengan IP versi 6, maka tidak perlu menggunakan NAT lagi. Nah, terkait dengan header di IP versi 6, ini sedikit berbeda dengan IP versi 4. Ada yang dihilangkan, ada yang dimodifikasi namanya. Pada point source IP address ya, ini karena ini IP versi 6, maka dia menggunakan 128 bit dengan hexa ya, dengan hexa. Nah, kemudian ada yang dihilangkan dan ada yang dimodifikasi. Version masih ya, flow label dan seterusnya. Hop count tadinya jadinya hop limit dan seterusnya. Nah, lebih detail lagi di sini ya. Version masih ada untuk menandakan tadi terdiri dari 4 bit ini ya. Oh, ini berarti 6 karena 1 2 4 8 yang berdiri ada atau yang aktif adalah 2 dan 4. Sehingga kalau dijumlah adalah 6. Traffic class ya, ini sama dengan yang tadi, cuman namanya jadi traffic class. Terkait dengan quality of service, mana yang mau diprioritaskan servisnya. Kemudian flow label digunakan untuk biasanya kalau dia mempunyai jalur yang sama, nah jalur yang sama, same way, maka dia menyimpan data itu sehingga koneksinya lebih cepat lagi ketika dia transmit. Kemudian ada payload lanes, next header ya. Next header hampir sama dengan yang tadi. Next protokol ya di IP versi 4 ya. Jadi ini yang digunakan di protokol next-nya. Hop limit kalau di sebelumnya di IP versi 4 ada hop count ya. Nah, di sini jadi hop limit. Nah, source dan destination-nya 128 bit. Nah, kemudian kita masuk ke how a host route, bagaimana host itu dirutekan atau dihubungkan dengan jaringan. Nah, kita amati di sini dulu. Ada PC1, PC2, kemudian ada switch, ada router R1, dan ada remote host. Artinya remote host adalah jaringan di luar jaringan ini. Maka di sini, di dalam router, ini lokal ya, lokal. Apabila PC1 berhubungan atau berkomunikasi dengan PC2, maka disebut lokal. Ketika lokal, nanti di sini lebih detailnya ada ARP dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Nah, ini lokal komunikasinya. Nah, ketika kita ngomongin mau berhubungan dengan remote, maka harus membutuhkan router. Jadi ini kalau kita pernah bermain dengan local host itu ada ya, IP-nya ini. Kemudian IP yang pada satu jaringan local area network. Karena terletak pada jaringan yang sama 192.168.10. Nah, bilangan ini menandakan bilangan belakangnya 10, 10, 10, 15, 10, 1. Nah, karena jaringannya sama, prefixnya 2, 4. Local area network. Kalau jaringan luar namanya remote. Seperti itu, teman-teman. Kemudian masih pada gambar yang sama. Di sini dijelaskan hampir sama yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ketika kita mau berkomunikasi dengan remote, kalau yang sebelumnya cuma dilihat lokal, ketika kita mau berkomunikasi dengan remote, kita membutuhkan yang namanya default gateway. Nah, default gateway itu biasanya di routernya.
Maka PC 1 dan PC 2 kalau mau berkomunikasi dengan remote host harus menggunakan atau terwakilkan oleh default gateway-nya tadi. Di sini ya, remote traffic is forward directly to default gateway on LAN. Maka kalau PC 1 dan PC 2 tidak diisikan pada konfigurasi default gateway-nya adalah IP dari routernya ini, yaitu 192.168.10.1, maka tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan remote host. Karena yang dianggap adalah di sini. Nah, jangan lupa ya, default gateway. Sini. Lokal ini terwakili default gateway-nya adalah IP yang pada router ini. Nah, makanya ketika kita konfigurasi ada IP address, subnet mask, default gateway, dan seterusnya. Nah, default gateway digunakan untuk ini. Nah, di sini router layer 3 switch can be default gateway. Ya, identiknya malah dia digunakan sebagai default gateway untuk jalur keluar ke jaringan yang lain. Fitur dari default gateway itu sendiri adalah it must have IP address in same range ya di local area networknya ya ini ya. Jadi IP default gateway adalah the same range IP address di local area network. Kemudian capable forward traffic of LAN. Kemudian it can route to other network. Dia bisa dirutekan ke jaringan yang lain. Makanya ketika tadi kita membangun sebuah jaringan, maka jangan sampai lupa PC dari IP dari PC yang diinginkan bisa berjaringan keluar, berhubungan dengan jaringan luar harus dikasih IP default gateway-nya, yaitu IP dari identik IP dari routernya. Ya. Oke, ini mungkin gambaran lebih jelasnya lagi. IP 192.168.10.0 prefix 24, ini adalah 10, 15, 1. Ini remote network, mungkin ini bayangannya banyak router, maka PC-PC ini kalau mau berjaringan keluar ya harus pakai default gateway. Default gateway-nya identiknya adalah IP router yang ini, yang dalam ya, yang dalam. Maka 192.168.10.1. Nah, ini ada jaringan lagi terhubung dengan router yang lain dan seterusnya. Nah, pada praktikum nanti akan dibahas juga terkait dengan routing tabel. Pada identifikasinya, pada awalnya mudahnya adalah setiap PC, baik itu PC ataupun router itu punya yang namanya routing tabel. Nah, di PC kita bisa lihat dengan perintah netstart spasi main_r. Maka teman-teman bisa melihat routing tabelnya pada PC. Sedangkan kalau di router, nanti kita juga akan praktikum, untuk melihat dari routing tabelnya bisa pakai show IP route. Nah, itu dilihat di situ. Oke, kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya routing. Tadi sudah diintrokan ya, menghubungkan jaringan yang berbeda gitu kan ya. Nah, mungkin lebih mudahnya gambarannya seperti ini, ada dua router teman-teman. Di sini adalah IP. Jadi pertama saya ingatkan kembali kalau ada soal menanyakan ini ada berapa jaringan ya. Jaringan adalah yang berhubungan dengan router. Nah, ini 1 ya, 1. Ini juga 2, ini 3. Kadang-kadang kita salah menghitung jaringan dikira cuma 2. 1 2. Jadi percabangan dari router itu adalah jaringan. Apalagi ini kalau sudah terkoneksi dengan internet, maka banyak sekali ya. Kita tidak bisa membayangkan banyak router di sini. Cuman kalau kita bayangkan cuman yang ada di sini aja, 1, 2. Nah, antar router ini adalah jaringan. Maka di sini ada IP nih, 209 sekian-sekian. Ini 10 sekian-sekian. Ini 192 sekian-sekian. Nah, router bisa dibilang adalah device yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda tadi. 192 berhubungan dengan 10. Maka dia punya router R1, di sini juga punya router R2. Antara R1 dan R2 dihubungkan lagi dengan IP yang berbeda. Identiknya biasanya IP public. Ya, identiknya adalah IP public di sini. Ini IP lokal atau IP privat. Nah, sampai sini mungkin teman-teman bisa belajar ya IP privat seperti apa, IP public seperti apa. Sampai nanti kita akan masuk ke pembahasan khusus IP.
Ini IP privat 192.168, ini IP privat 110 sekian-sekian, ini IP public. Nah, di sini gambarannya kalau kita mau berkoneksi dari PC1 ke PC2 karena IP-nya berbeda, maka membutuhkan router itu tadi. Namanya routing. Satu prosesnya adalah destination IP address ke 10.1.1.10, yaitu di sini. Ini IP-nya agak salah nih. Ini harusnya 1 ya, 10.1.1.0. Ini ada kesalahan. Oke, kemudian kedua, dia masuk ke sini dulu, ke router dulu, ke R1. R1 akan melihat, oh ini kalau mau keluar, default gateway-nya kan saya nih. Nah, maka yang menghubungkan dia tuh. Kemudian dia nge-forward ke R2 karena kebetulan terkoneksi. Nah, di R2 baru dicek destination-nya kemana. Oh, ke sini, maka diteruskan ke sini. Kalau jaringannya sama, maka kita nggak perlu pakai router, pakai switch aja sudah selesai. Nah, gambarnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti detail lagi ketika kita masuk ke bagian khusus routing. Nanti akan dijelaskan statis routing, dinamis routing, dan seterusnya. Nah, di routing sendiri nanti ada yang namanya directly connected, yang langsung terhubung. Nah, ini directly connected. Ada remote, yaitu tetangganya, yang tidak terhubung secara langsung. Kemudian ada default route. Default route biasanya digunakan untuk menghubungkan, tetapi dengan cara yang paling simpel ya. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, kalau kita melihat dari kacamata R1, maka yang directly connected adalah jaringan ini, ya, 1, 2. Maka R1 cuma kenal dengan jaringan ini dan ini. Dia tidak kenal dengan jaringan ini, maka ini disebut remote network. Maka R1 kalau mau kenal dengan ini harus diroutingkan. Harus diroutingkan. Karena yang tahu jaringan ini adalah R2. Kalau kita balik, kalau kita dari kacamata R2, maka directly connected-nya adalah yang ini, 10.1 ini ya. Kemudian yang ini. Maka R2 kalau mau berkomunikasi dengan yang 192.168 harus diroutingkan ke R1. Karena yang tahu R1. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini ada sedikit intro ya, namanya static routing. Nah, perintahnya kurang lebih seperti ini. Gambarnya masih sama, ini 192, ini 10, ini adalah IP public, nah R1 dan R2. Nah, R1 tadi ini directly connected ya, terhubung langsung. Ini juga terhubung langsung, tetapi dia tidak terhubung langsung dengan yang 10. Maka dia harus dikenalkan dengan yang 10. Cara mengenalkannya, kebetulan dia menggunakan cara static routing. Yaitu perintahnya adalah IP route 10.1.1.0, ini padahal tadi yang di sebelumnya 2 ya. 10.1.1.0, 25.25.250. Nah, ini ya, ini adalah identifikasi jaringan yang mau dikenalkan. Kemudian lewat mana? Berarti lewat 209.165.200.226. 226 adalah IP ini. Namanya IP neighbor atau IP tetangga. Selain pakai IP tetangga, sebenarnya bisa pakai exit interface-nya dia, G001. Tetapi nanti kita bahas next time ya. Karena dia memberikan IP next hop atau IP neighbor-nya, maka dia menggunakan ini. Artinya R1 meroutingkan, mengenalkan atau berkenalan dengan jaringan yang 10 ini. 10.1.1.0 ini jaringannya yang dimasukkan. Prefix-nya 24, 255, 255, 250. Lewat mana? Lewat IP-nya R2 yang ini. 209.165.200.226. Seperti itu. Kemudian yang di bawah, karena kita pakai static routing, nah permasalahan static routing adalah kalau kita ada yang putus, maka kita harus mengkonfigurasi atau rekonfigurasi lewat jalur yang lain. Contoh nih, ini ada lewat sini, ini putus. Maka kita harus routing manual ke sini. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari static routing. Tetapi ada kelebihannya juga terkait dengan keamanan ya, yang kita masukkan yang bisa terhubung. Tetapi yang tidak dimasukkan tidak bisa terhubung. Oke, sedikit intro juga terkait dengan dynamic routing di sini. Nah, berbeda dengan yang static, dynamic routing tinggal nanti dikonfigurasi ya, hampir sama sepertinya.
Dynamic routing nanti ada OSPF, ada RIP, ada EIGRP ya. Di situ ada beberapa varian dari dynamic routing yang bisa digunakan. Nah, kalau dynamic routing, misalkan ini putus, dia akan otomatis mencari jalur yang lain. Ya, sampai ini nanti hidup lagi, mungkin dia akan kembali lagi. Kalau ada penambahan router, asal penambahan router yang baru dikonfigurasi dengan protokol routing yang sama, otomatis langsung terkoneksi. Tetapi kalau statik, harus satu-satu lagi ditambahkan. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Nanti lebih mudah mana? Kalau kita bahas sampai pembahasan routing, nanti kita akan lebih detail lagi. Nah, di routing tabel, ya di router, dengan perintah show IP route, untuk melihat routing tabelnya, ada beberapa simbol yang mungkin teman-teman harus ketahui. Seperti L ya, L itu directly connected local interface IP-nya, ya. Maka ini identik dengan IP device itu atau IP dari interface itu. C identik dengan connected network, maka itu identik dengan jaringannya. S itu static route. Jadi kalau kita IP route itu masih ada simbolnya S ya kan. Default route itu masuknya static route. Ini 0.0.0.0/0 adalah default route di sini. Kemudian O adalah OSPF, yaitu dynamic routing. D adalah EIGRP, adalah dynamic routing Cisco, dan seterusnya. Di sini ada banyak nih, ada RRIP dan seterusnya. Next kita akan bahas terkait dengan itu. Yang penting ada simbol-simbolnya ini. Nah, identiknya biasanya C itu dengan L itu berdekatan. C itu jaringannya, L itu adalah IP dari interface-nya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya.